말라고. 안녕하세요 여러분. 你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。 Baik, teori yang saya ambil untuk mereview film Bila Esok Ibu Tiada yang pertama yaitu Skinner, kemudian Abraham Maslow dan Carl Rogers. Berikut merupakan 3 tokoh yang bisa saya pilih untuk bisa saya jabarkan. Yang pertama ada Ibu Rahmi, Ranika, dan Rangga. Yang pertama yaitu karakter Ibu Rahmi. Saya menggunakan teori paradigma behaviorisme Skinner. Karakter seorang ibu yang sabar menghadapi anak-anaknya yang sering bertengkar, sabar dalam menghadapi situasi, dan sabar dalam menghadapi segala hal, dan cenderung menyimpan masalahnya sendiri dan hidup mandiri, walaupun beliau ini sudah tua dan tinggal seorang diri setelah suaminya meninggal. Apa yang dijelaskan menggunakan teori Skinner, khususnya konsep pengkondisian operan. Dalam konteks ini, Ibu Rahmi berperan penting dalam memberikan penguatan positif untuk perilaku baik anak-anaknya. Penguatan positif itu yaitu Ibu Rahmi dapat memberikan pujian ketika anak-anaknya berperilaku baik atau menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Hal ini meningkatkan kemungkinan mereka mengembalikan perilaku positif tersebut di masa depan nanti. Kemudian ada pengurangan perilaku negatif, yaitu dengan tidak memberikan perhatian pada konflik yang tidak produktif. Ibu Rahmi dapat mengurangi perilaku tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip Skinner bahwa perilaku yang tidak mendapatkan penguatan cenderung menghilang. Kemudian ada mendorong kemandirian, yaitu Ibu Rahmi juga dapat memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri, yang mendukung perkembangan kemandirian dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu karakter seorang Ranika, anak pertama. Saya menggunakan teori holisme dan humanisme Abraham Maslow. Karakter Ranika sebagai anak pertama yang menjadi tulang punggung keluarga setelah bapaknya meninggal. Dia mengurus adik-adiknya, dan karakternya Ranika ini adalah seorang yang sangat pekerja keras dengan pandangannya bahwa pekerjaan itu harus kantoran, dan selalu menjadi orang yang diandalkan oleh adik-adiknya saat terjadi apa-apa kepada sang ibu. Apabila dijelaskan melalui teori Maslow, dalam konteks ini, ia berusaha memenuhi berbagai tingkat kebutuhan dalam hierarki Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Sebagai anak pertama, Ranika mungkin merasa bertanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi, termasuk makanan dan tempat tinggal. Kebutuhan rasa aman, Ranika mencari stabilitas dalam pekerjaan kantoran yang dianggapnya lebih aman dibandingkan karir adik-adiknya yang beresiko, seperti musisi dan aktris. Kemudian yaitu kebutuhan sosial. Meskipun sibuk mengurus adik-adiknya, ia mungkin mendambakan hubungan sosial dengan teman-teman dan ingin diterima dalam lingkungan sosialnya. Kemudian kebutuhan penghargaan. Dengan membandingkan dirinya dengan adik-adiknya, Ranika mungkin mencari pengakuan atas usaha dan kerja kerasnya. Kebutuhan akan diberikan. Ini penting untuk meningkatkan harga diri dan motivasi dalam dirinya. Kemudian ada kebutuhan aktualisasi diri. Ranika berpotensi merasa terhambat dalam mencapai aktualisasi diri jika tidak dapat mengejar minat atau bakatnya sendiri, yang mungkin berbeda dari jalur karir yang diharapkannya. Kemudian yang terakhir ada karakter Rangga, anak kedua, yang menggunakan teori paradigma kognitif Carl Rogers. Rangga merupakan anak ketiga laki-laki dari 4 saudara yang kesemuanya perempuan. Dan Rangga ini memiliki hobi bermusik.
tapi cenderung individual atau introvert. Maka dari itu, sang kakak Ranika tidak setuju dengan pekerjaan yang Rangga lakukan dan mengakibatkan perselisihan pendapat antara mereka. Apabila dijelaskan melalui teori Carl Rogers, dalam konteks ini ia mungkin merasa tertekan karena kurangnya dukungan dari saudaranya yang dapat mempengaruhi konsep diri dan aktualisasi dirinya, yaitu yang pertama, incongruence, ketidaksesuaian antara real self atau diri yang sebenarnya dan ideal self atau diri yang diinginkan. Dapat terjadi jika ia merasa tidak dihargai dalam hobi musiknya. Ini bisa menyebabkan perasaan rendah diri dan ketidakpuasan. Kemudian ada penerimaan tanpa syarat. Jika ia menerima dukungan emosional dari orang tua atau figur lain, Rangga akan lebih mampu mengatasi tekanan untuk memenuhi harapan saudaranya. Penerimaan ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan mendorong eksplorasi bakat musiknya. Kemudian ada aktualisasi diri, yaitu dengan dukungan yang tepat, Rangga dapat mengejar hobi musiknya dan mengembangkan identitas yang unik, yang merupakan bagian dari proses aktualisasi diri menurut Rogers. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.